Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dokter kajian Rohis Landakers yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Dan juga tidak lupa untuk moderator dan pembawa acara kita Pak Dr. Pringgo serta hadirin hadirat yang berbahagia yang insya Allah dan senantiasa mudah-mudahan senantiasa dicurahi oleh rahmat Allah, ampunan Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, khususnya untuk Bapak Ibu yang berbahagia dimanapun berada. Tidak lupa juga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu yang berbahagia dan kepada kita semuanya. Sehat lahir, batin, jasmani dan rohani, dan semoga Allah menjaga kita semuanya, khususnya Bapak Ibu dokter yang tentunya dalam keadaan pandemi corona ini lebih sibuk dan lebih banyak untuk melayani para pasien-pasien. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada Bapak Ibu dokter semuanya, dan Allah melindungi serta menjauhkan dari semua hal-hal yang tidak diinginkan dari bala, musibah, bencana, penyakit termasuk wabah corona ini. Serta mudah-mudahan kita doakan yang sedang sakit, khususnya Bapak Ibu yang berbahagia ataupun siapapun juga yang sedang sakit, baik karena corona atau yang lainnya, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya, menyehatkan kembali kesehatannya, menjauhkan dan menghilangkan semua penyakitnya, dan semoga Allah senantiasa meridhai dan melindungi dimanapun berada. Tidak lupa juga kita doakan juga untuk negara kita tercinta Indonesia yang saat ini wabah coronanya sedang naik. Mudah-mudahan wabah corona ini khususnya di Indonesia, umumnya dimanapun berada, segera berakhir dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bukan hanya wabah corona, bahkan juga wabah-wabah yang lainnya, mudah-mudahan dengan izin Allah diangkat dan dihilangkan dari negeri tercinta Indonesia khususnya, dan umumnya dari negara-negara manapun di jagat raya ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa juga yang sedang ditimpa sakit, sekali lagi diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dan keridhaan. Di samping tentunya semoga Allah menyehatkan dan menyembuhkan penyakitnya dan mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Yang mempunyai hajat keinginan, semoga Allah mengabulkan hajat keinginannya selama tentunya yang terbaik untuk dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Aqidatul Awam, kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Misri Al-Makki, yang alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita insyaallah akan memasuki yaitu pertemuan yang ke-8, setelah pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-7, kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita menjelaskan tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul, termasuk juga selain kitab-kitab Allah, yaitu ada juga lembaran-lembaran, termasuk juga hal-hal yang terkait di dalamnya. Alhamdulillah telah kita bahas bersama. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada bait yang ke-29 dan ke-30, yaitu yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Nah, ini dalam kajian tauhid sering disebut dengan kajian dari sam'iyat. Jadi ada namanya ilahiyat yang berkaitan dengan sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah dan Rasulnya, bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, dan sifat jaiz bagi Allah. Kemudian ada juga yang disebut dengan nubuwat, yaitu yang berkaitan dengan para nabi dan rasul, dan juga ada yang berikutnya itu namanya sam'iyat, yaitu khususnya berkaitan dengan alam akhirat. Nah, insyaallah kita akan membahas pada pertemuan kali ini berkaitan dengan iman kepada hari akhir dan hal-hal yang terkait dengan hari akhirat kelak insyaallah. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu bait daripada matan atau nazam dari kitab Aqidatul Awam karya Syekhul Karim, yaitu Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu naf'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada
على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقه من عرض بغير نقص كخفيف المرض اسمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتذى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفر داود سليمان اتبع إلياس ويونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دع غيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عتيد مالك ورضوان احتذى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا والصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم. Nah, ini yang telah kita bahas, alhamdulillah sampai bait 26. Insyaallah sekarang kita akan membahas 2 bait, yaitu berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Syekh Ahmad Marzuki melanjutkan dalam bait nazamnya, wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu imanu nabi akhirin wajab wa kulli akan nabi minal ajab. Nah, ini insyaallah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, 2 bait nazam melanjutkan dari nazam-nazam sebelumnya. Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam hal ini mengatakan, beliau dalam nazam pertama, wa kullu ma ata bihi semua yang datang dari Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, apa haqquhu at-taslimu wal qabulu, maka haknya Nabi Muhammad atau kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad, atau kewajiban kita terhadap apa yang dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad, at-taslim, yaitu kita menerimanya, wal qabulu, ya kita pasrah diri, kemudian juga wal qabulu, dan menerima semuanya dengan penuh keyakinan bahwa semua itu benar adanya dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, termasuk yang berkaitan dengan hari akhirat nanti yang akan kita sampaikan insyaallah, itu semua adalah sesuatu yang benar, yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, dan kita wajib meyakini akan kebenarannya bahwa itulah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hasyr ayat 7 misalnya, Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Nah, ini kata Allah, apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah.
Semua yang Rasulullah sampaikan, ambillah oleh kita, jadikan pegangan hidup kita. Kemudian wa ma nahakum anhu, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka jauhi. Karena Nabi Muhammad tidak menyampaikan apapun kecuali semua berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita harus taati, harus patuhi, dan tentunya harus menerima dengan seyakin-yakinnya. Dalam ayat yang lain Allah memerintahkan kita untuk taat, mentaati Rasulullah SAW, mentaati juga dan menerima dengan penuh keyakinan, yaitu akan kebenarannya semua yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain dalam surah An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, Rasul dimaksud karena menggunakan alif lam, ya tentu maksudnya adalah Rasul, bukan semua nabi dan rasul, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan bahwa di antara ciri kita mencintai Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mengikuti semua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, tentu di samping menerima dan meyakini semua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah adalah benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika itu kita pegang, kita menerima dan melaksanakan semua yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, maka itu kata Allah dalam ayat yang lain, itu berarti kita mencintai Allah. Kita mencintai Allah. Bahkan Allah juga berjanji, jika itu kita pegang, maka Allah juga akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dalam surah Al-Imran ayat 31, Allah berfirman, ayat 31 dan 32, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Kata Allah, katakan wahai Nabi Muhammad SAW, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Makanya ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Tentu tidak mungkin kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, kecuali kita menerimanya dengan sebenarnya dan meyakini akan kebenarannya. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Jika kita mengikuti sunnah Rasul, menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kata Allah, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Jadi bait nazam dari Syekh Ahmad Al-Marzuqi dengan wa kullu ma ata bihi rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu, maksudnya sekali lagi adalah semua yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, baik berupa perintah ataupun larangan, maka kita harus mentaati. Kalau larangan, maka kita harus menjauhinya. Jadi kita hendaknya untuk menerimanya dengan lapang dada dan juga untuk memasrahkan diri kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Termasuk di antara yang harus kita yakini kebenarannya, yakini kesahihannya adalah berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan hari akhirat, Maka dalam bait berikutnya Syekh Ahmad Marzuqi mengatakan imanuna biyaumi akhirin wajib. Jadi keimanan kita atau iman kita akan adanya hari akhirat itu hukumnya wajib. Makanya iman kepada hari akhir termasuk di antara rukun iman, yaitu yang menempati rukun iman nomor 5. Iman kepada hari akhir. Iman kita kepada hari akhir yang di dalamnya termasuk dalamnya adanya sirat, dibangkitkannya, kemudian hisab, mizan dan yang lainnya, itu hukumnya wajib, termasuk rukun iman. Kemudian wa kulli ma kana bihi minal ajab, dan semua yang ada yang berkaitan dengan hari kiamat yang nanti kita akan seperti yang kita akan jelaskan bersama,
Masya Allah, tentang betapa luar biasanya, dahsyatnya nanti pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti, itu juga semua wajib kita imani. Wajib kita imani. Makanya kata Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani misalnya, dalam kitab Nurul Zolam, syarah dari kitab Aqidah Awam ini, beliau mengatakan, ketika menjelaskan bait yang tadi, kata beliau, ay yajibu ala kulli mukallafin ay yasduqa biwujudil yaumil akhir. Yajibu ala kulli mukallafin ay yusaddiqa biwujubil yaumil akhir. Maka wajib setiap mukallaf untuk mengimani, membenarkan akan adanya nanti hari akhirat. Ini termasuk hal yang sangat penting. Jangan sampai kita tidak meyakini akan adanya hari akhirat nanti. Tidak. Karena Allah merekam dalam Al-Quran betapa perkataan di antara perkataan orang-orang yang ingkar, yang durhaka, yang akan menjadi di antara calon penghuni neraka adalah ketika mereka mengatakan bahwa tidak ada kehidupan kecuali hanya dunia. Jadi mereka tidak meyakini adanya akhirat. Na'udzubillah. Nah, kita jangan sampai. Nah, maka kita wajib mengimani adanya hari akhirat. Kita yakin mengimani adanya surga, adanya neraka, adanya sirat, adanya al-haud, adanya syafaat, adanya hisab, adanya mizan, adanya hari dibangkitkan manusia dari kubur, semua kita yakini. Makanya kata beliau, wa bi jami'i mashtamala alaihi kal hasyri wal hisabi was sirati wal mizani wal jazai wal jannati wan nari wal haudi was syafaah. Termasuk kita juga wajib mengimani semua hal yang berkaitan dengan akhirat, baik hari pengumpulannya, hari diperhitungkan amalnya, ditimbang, sirat, surga dan neraka, dan juga yang lainnya. Nah, baik. Sekarang kita lihat bagaimana betapa agungnya atau pentingnya, luar biasanya dalam agama kita berkaitan dengan iman kepada hari akhir ini. Iman kepada hari akhir ini termasuk kita akan melihat apa, Masya Allah, luar biasanya hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kita kepada hari akhir. Termasuk hal-hal nanti yang akan kita lalui insya Allah. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu betapa agama kita khusus dalam ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW menaruh perhatian yang sangat besar tentang wajibnya seorang muslim dan muslimah untuk mengimani rukun iman nomor 5 ini, yaitu iman kepada hari akhir. Yang pertama, Allah misalnya menegaskan saking pentingnya keimanan kepada hari akhir, misalnya dalam banyak ayat Allah senantiasa menggandengkan antara keimanan kita dengan adanya hari akhir dengan keimanan dengan Allah. Keimanan kepada Allah SWT. Di dalam banyak ayat Al-Quran, kalau kita lihat, senantiasa Allah menggandengkan, menyertakan antara iman kepada hari akhir dengan langsung dengan menyebut ketika berbicara tentang iman kepada Allah SWT. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 62, Allah berfirman, Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Tuh, dalam ayat ini Allah menggandengkan man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal rukun iman, sebagai kita ketahui, beriman kepada hari akhir nomor 5. Beriman kepada hari kiamat nomor 5. Allah tidak menyebutkan dulu iman kepada malaikat, kemudian kepada kita, kemudian Rasul, baru hari akhir, tidak. Tapi dalam banyak ayat Allah menggandengkan langsung antara iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah. Di antaranya ayat ini, ayat Al-Baqarah ayat 62. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat ini Allah menggandengkan langsung, yaitu bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Langsung digandengkan. Artinya saking betapa pentingnya keimanan kepada akan adanya hari akhirat nanti. Bahkan boleh dikatakan bahwa keimanan kepada Allah belum dipandang sempurna. Belum dipandang sempurna manakala tidak beriman kepada hari akhir. Bagaimana mungkin dikatakan seseorang beriman kepada Allah sementara dia misalnya tidak meyakini adanya hari akhirat, sementara tentang akhirat dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Bahkan kata para ulama, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang akhirat kurang lebih mencapai 1/3 ayat dalam Al-Quran. Di 1/3-nya isi kandungan Al-Quran kurang lebih 1/3-nya itu membahas tentang
hal berkaitan dengan akhirat. Hal berkaitan dengan akhirat. Jadi oleh karena itu, maka ketika seseorang ada yang tidak meyakini adanya kehidupan akhirat, dia hanya berpikir bahwa hidup hanya di dunia, setelah meninggal dunia beres jadi tanah, tidak ada lagi hari pembalasan, tidak ada lagi hari penghisaban, tidak ada lagi antara surga dan neraka, maka ini dipandang adalah orang yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Pun demikian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah 177, saking pentingnya beriman kepada hari akhir, Allah juga menggandengkan langsung iman kepada hari akhir dengan iman kepada Allah. Bahkan dalam ayat tersebut, Allah lebih mendahulukan menyebut iman kepada hari akhir, baru kemudian iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul. Nah, padahal tentu kalau kita sebagai kita ketahui bahwa dalam urutan rukun iman yang 6 itu, iman kepada hari akhir nomor 5. Setelah iman kepada malaikat, setelah iman kepada kitab, setelah iman kepada nabi dan rasul. Namun tidak demikian dalam ayat Al-Baqarah 177. Allah menyebutkan iman kepada Allah yang pertama. Kemudian yang kedua Allah menyebut iman kepada hari akhir. Baru kemudian iman-iman yang lainnya. Sekaligus ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan yang luar biasa. Wajibnya seorang muslim dan muslimah meyakini akan adanya hari akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama ila akhir ayat." Dalam ayat ini kata Allah, yang disebut dengan kebaikan adalah siapa yang beriman kepada Allah. Nih, kepada Allah. Yang keduanya Allah sebutkan dan beriman kepada hari akhir tuh. Kemudian berikutnya dan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para nabi. Tuh, disebutkan. Jadi Allah menyebutkan yaumil akhir, hari akhirat, iman kepada hari akhir langsung disebutkan setelah iman kepada Allah. Baru kemudian menyebutkan iman kepada malaikat dan lainnya. Ini sekali lagi menunjukkan betapa pentingnya, wajibnya seorang muslim dan muslimah mengimani akan adanya hari akhirat ini. Insyaallah mudah-mudahan kita makin mantap insyaallah, dan selalu yakin akan hal ini sampai kita meninggal nanti insyaallah dengan izin Allah. Kemudian apa saja atau kapan diawali dengan adanya hari akhirat atau alam yang akan kita lalui? Ini kita akan melihat fase-fase yang akan kita lalui setelah kita meninggal nanti. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Fase-fase yang akan kita alami setelah nanti kita meninggal dunia, tentunya ini ke dalam rangka menuju alam akhirat. Nah, tahapan-tahapan menuju nanti surga atau neraka, dan insya Allah mudah-mudahan kita masuk ke surga. Yang pertama kata para ulama adalah alam barzakh atau alam kubur. Alam barzakh, alam kubur. Jadi seorang setelah meninggal dunia, kemana ruhnya? Kita ini ke alam berikutnya, bukan alam dunia lagi, tapi oleh Allah disebutnya dengan alam barzakh. Alam barzakh. Allah dalam surah dalam surah Al-Mu'minun ayat 100 Allah berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun." Barzakh. Nah, ini barzakh, Allah menyebutnya barzakh. Dan kata para ulama ahli bahasa Arab, kata barzakh ini itu artinya secara bahasa adalah al-hajiz baina syai'aini. Pemisah antara dua hal. Pemisah antara dua hal. Nah, dikatakan alam barzakh, alam kubur dikatakan alam barzakh karena memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, ini namanya alam barzakh, alam pemisah. Alam pemisah. Meskipun tentu yang lain ada yang mengatakan bahwa alam kubur, jadi seseorang setelah meninggal dunia, kan dia mereka ke alam kubur atau alam barzakh. Itu menurut sebagian ulama bahwa alam kubur atau alam barzakh itu adalah awal dari alam akhirat. Awal dari negeri akhirat. Ini menurut sebagian ulama. Ulama yang lain mengatakan enggak, alam barzakh itu adalah alam dunia, masuk alam dunia. Dan alam kubur itu dimulainya adalah ketika manusia dibangkitkan kelak dari kuburannya. Emang alam akhirat itu diawali dengan hari mana di mana semua manusia dibangkitkan oleh Allah dari setelah meninggalnya. Setelah hari kiamat terjadi, hancur semuanya,
kemudian malaikat Israfil meniupkan sangsakala yang kedua, semua makhluk saat itu dibangunkan lagi. Nah, menurut sebagian ulama, awal akhirat itu dari sana. Awal akhirat dari sana. Yang lain tadi mengatakan bahwa awal akhirat dimulai dari alam kubur. Jadi ketika orang sudah meninggal dunia, maka dia sudah memulai masuk kepada tahap pertama dari alam akhirat, yaitu alam kubur. Makanya kata para ulama, ada yang mengatakan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang sudah meninggal dunia, maka hakikatnya kiamat telah menimpa dirinya. Maksudnya kiamat kecil tentunya, kiamat kecil. Nah, oleh karena itu, ada sebagian ulama mengatakan bahwa alam kubur atau alam barzakh ini adalah sudah masuk kepada alam akhirat, awal alam akhirat. Yang lain mengatakan enggak, itu masih dikategorikan alam dunia. Yang lain mengatakan enggak, itu bukan alam dunia, bukan alam akhirat, tapi pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, ini perbedaan pendapat para ulama. Namun ala kulli hal bahwa alam barzakh adalah alam yang akan kita alami setelah kita meninggal dunia yang pertama kali. Yang pertama kali setelah seorang meninggal dunia, maka ruh kita dan keadaan kita, termasuk badan kita, kata para ulama, dan orang ketika di dalam kubur, maka akan dihidupkan ruh dan badannya. Ini menurut mayoritas ulama. Ini bukan hanya ruhnya saja. Jadi kalaupun badannya dia sudah dimakan oleh ikan paus misalnya, atau udah dibom oleh bom yang luar biasa sehingga tercabak-cabik atau hancur, maka akan Allah kembalikan lagi badannya itu dan dihidupkan badan dan ruhnya di alam kubur untuk mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur. Nah, jadi alam yang pertama akan kita lalui dalam tahapan di negeri akhirat ini yaitu adalah alam barzakh atau alam kubur. Nah, kemudian setelah kita masuk ke dalam kubur, tentu di alam kubur atau setelah kita masuk setelah meninggal dunia, roh kita ke alam kubur atau alam barzakh, maka yang berikutnya adalah di antara bagian daripada alam kubur itu adalah kita akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Dan tentu kalau seandainya kita bisa menjawab dan kita termasuk orang yang soleh, orang yang taat, maka insya Allah adalah kebahagiaan, kenikmatan di alam kubur. Namun kalau seandainya termasuk orang yang durhaka, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, atau yang ingkar kepada Allah, maka kita bukan mendapatkan nikmat kubur, tapi siksa kubur. Na'udzubillah. Nah, ini diantaranya tentang adanya pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir tentang nanti di alam barzakh nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Ini diantaranya sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, diterima dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, al-abdu, kata Rasulullah, seseorang idza wudi'a fi qabrihi wa tubulliya wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma'u qur'ani 'alihim atahu malakan. Kata Rasulullah, jika ada seseorang, mau dia wanita ataupun laki-laki, mau dia muslim atau non-muslim, mau yang taat atau yang tidak taat, kalau dia sudah meninggal dunia, lalu dikuburkan di kuburan, termasuk kita, dikuburkan. Kita apapun gelar di dunia dikuburkan. Semua kita tinggalkan di dunia ini. Jabatan kita tinggalkan, kekayaan kita tinggalkan, kedudukan kita tinggalkan, anak istri kita tinggalkan, bahkan pakaian yang kita pakai pun dicopot, diganti dengan kain kafan, semua ditinggalkan. Ketika kita sudah dikuburkan di alam kubur, apa kata Rasulullah? Ketika kuburan sudah dikubur, orang-orang masih berada, yang menghantar kita ke kuburan, kemudian satu persatu meninggalkan kita. Satu persatu meninggalkan kita. Sampai orang yang paling akhir yang mengantarkan kita ke kuburan itu pergi pulang. Pada saat itulah kita, kata Rasulullah, la yasma'u qur'ani 'alihim. Kita mendengar. Roh kita mendengar dan mengetahui siapa saja yang mengantarkan kita untuk dikuburkan itu. Kita tahu. Oh, Bapak ini ikut datang ke kuburan. Oh, Bapak ini ikut mendoakan. Oh, Bapak ini yang menggali kubur kita. Kita melihatnya. Bahkan kita mendengarnya. Maka kata Rasul, la yasma'u qur'ani 'alihim. Mendengar suara sendal mereka yang ngantar kita. Maka artinya bahwa roh di sini atau arwah di sini itu mereka melihat dan mengetahui yang hidup. Namun yang hidup tidak melihat dan tidak mengetahui arwah yang sudah meninggal dunia. Nah, ini. Jadi oleh karena itu sekali lagi Bapak berbahagia, orang yang sudah meninggal dunia,
orang yang sudah meninggal dunia, mereka mengetahui, mereka juga mendengar perkataan orang-orang yang masih hidup. Makanya dalam sebuah hadis kalau disebutkan kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang yang melewati ke kuburan kemudian mengucapkan salam dan kemudian atau berziarah ke kuburan atau melewatinya, pokoknya apa saja kemudian mengucapkan salam, ketika si mayat mengetahui siapa saja yang mengucapkan salam kepada dirinya. Kalau misalnya mengatakan ada yang mengatakan, oh itu tetangga saya dia, atau misalnya yang lainnya, oh ini adalah kerabat saya, saya nggak kenal nih orang ini, tapi tahu orang yang sudah meninggal dunia. Makanya ucapan salamnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita yang masih hidup ketika melewati kuburan, atau ketika memasuki kuburan, atau ketika hendak ke kuburan, hendak berziarah misalnya, apa yang diucapkannya? Salam yang diucapkannya sama dengan salam saya dengan bapak ibu yang masih hidup sekarang. Hanya ditambah sedikit. Yaitu assalamualaikum juga. Sama assalamualaikum juga. Hanya ditambah dengan ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Artinya ahlal diyar. Minat wal muslimin wal muslimat. Tapi perkataan tetap assalamualaikum. Assalam kedamaian untuk kalian. Jadi kita mengucapkannya bukan alaihim, tapi alaikum. Seolah dia betul-betul di hadapan kita. Kan alaikum itu adalah masalah kepada kalian yang ada di depan kita. Bukan alaihim kepada mereka, tidak. Tidak kepada mereka, bukan assalamu alaihim, tidak. Tapi kepada kalian. Maka kita menganggap dengan ucapan salam tersebut, kita harus meyakini bahwa sebenarnya mereka tahu dan hidup. Hanya hidup di alam yang berbeda. Maka ucapan salamnya pun kepada yang sudah meninggal dunia, yaitu sama dengan kita mengucapkan salam kepada yang masih hidup, hanya ada tambahannya sedikit, yaitu assalamu alaikum. Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Nah ini, kata Rasulullah mendengar. Lalu kata Rasulullah, setelah mereka pulang, kemudian orang yang terakhir meninggalkan kuburan kita. Kita mendengar suara sendalnya, berangkat pulang. Atahu malakani, datang dua malaikat. Ini kata para ulama, malaikat Munkar dan Nakir. Fa'aqadahu, fayaqulani lahu. Kemudian dua malaikat yang duduk, lalu keduanya berkata, Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menurut kamu wahai fulan, siapakah laki-laki ini? Maksudnya siapa? Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang yang beriman, orang yang meyakini Nabi Muhammad, sekalipun kita tidak melihat Nabi Muhammad, karena saat itu yang menjawab dan berbicara adalah amal perbuatan kita. Maka orang yang beriman, kata Rasulullah, akan menjawab, Asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa beliau adalah Nabi Muhammad. Beliau adalah hamba Allah. Beliau adalah utusan Allah. Kemudian setelah menjawab demikian, kata Rasulullah, malaikat mengatakan, Unzur ila mak'adika minan nar. Abdalakallahu bihi mak'adan minal jannah. Wahai fulan, sungguh beruntung kamu. Tuh lihat, tempat kamu yang tadinya disiapkan neraka, neraka udah nampak. Sekarang Allah gantikan neraka itu menjadi surga. Itu tempatmu nanti. Masya Allah, Masya Allah. Diberikan kabar gembira, nikmat. Nikmat. Ketika di kuburan sudah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah lewat malaikat, malaikat Munkar dan Nakir, tempat kita surga, Masya Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa amal kafir awil munafiq fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Sementara orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang munafik, orang-orang yang tentu yang tidak taat kepada Allah, dan orang-orang yang durhaka dan tidak meyakini akan adanya Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan, kami tidak mengetahui siapa dia, hanya aku mengatakan seperti orang-orang aja mengatakan. Seperti orang-orang aja mengatakan. Lalu kata Rasulullah, ketika orang-orang durhaka tersebut, mayat tersebut tidak bisa menjawabnya, tidak menjawab seperti yang dijawab oleh orang beriman, oleh orang-orang yang soleh, apa kata malaikat? Kata Rasulullah, la daraita wa la talaita thumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udhunaihi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi illa thaqalain. Kata Rasulullah. Kemudian malaikat memukul mayat tadi. Nauzubillah, mudah kita tidak termasuk dalamnya. Memukul dengan palu yang sangat besar luar biasa, terbuat dari hadid, dari besi. Dengan pukulan di antara dua telinganya. Allahu Akbar. Antara dua telinganya. Antara dua telinganya. Mungkin di sini atau mungkin di sini. Allahu a'lam. Yang penting antara dua telinganya. Dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nauzubillah. Fayasihu sayhatan.
Maka saat itulah si hamba, si fulan yang tidak bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, dia menjerit. Dia berteriak saking sakitnya dipalu oleh malaikat. Sayhatan, dengan teriakan yang sangat keras. Yang kata Rasulullah, yang semua makhluk yang berada di sekitar itu mereka mendengarnya. Kecuali tsaqalain yang tidak mendengarnya, kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia saja. Hewan mendengar. Hewan mendengar ketika malaikat memalu ataupun menghukum orang yang durhaka di alam kubur. Hewan mendengar. Yang tidak mendengar hanyalah manusia dan jin. Allahu akbar, nauzubillah. Ini artinya juga sekaligus bahwa dengan adanya malaikat kemudian memalunya atau memukulnya dengan gada atau dengan palu yang sangat besar di antara dua telinganya, menunjukkan ini bagian dari siksa kubur. Maka ini termasuk di antara dalil akan adanya siksa kubur. Nauzubillah. Jadi setelah kita meninggal dunia berbahagia, kita berpindah ke alam apa? Alam kubur atau alam barzakh. Maka yang kita hadapi di antaranya adalah pertanyaan munkar dan nakir. Kemudian kalau kita bisa menjawabnya, kita mendapatkan kenikmatan. Itu apa? Kenikmatan yang luar biasa di alam kubur. Malaikat menyampaikan buat tempat kita surga. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad misalnya. Kemudian saat itu juga ketika kita bisa menjawab semua pertanyaan munkar dan nakir, maka seketika kuburan yang sempit itu menjadi luas, seluas mata kita memandang, bercahaya dengan sinar yang luar biasa. Dan kata para ulama, ruh saat itu, jika arwahnya adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, ketika dia sudah meninggal dunia di alam kuburnya, maka dia bisa berkunjung, berziarah kepada arwah-arwah yang lainnya. Karena kata Rasul dalam hadis yang lain, bahwa ruh yang sudah meninggal itu saling berziarah satu sama lain. Satu sama lainnya, saling berziarah. Kemudian saling bertanya apa kabar dan sebagainya. Hanya tentu tidak semua ruh diperkenankan oleh Allah untuk saling berziarah, saling berkunjung. Kecuali ruh-ruh orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Jadi sekali lagi logiknya bahwa orang atau ruh atau arwah kita kalau sudah meninggal di dunia, nanti di alam barzakh, maka kita kehidupannya seperti di dunia, bahkan lebih dari dunia. Artinya kita saling berkunjung dengan yang lainnya. Kalau kita tentunya orang yang beriman dan taat, bahkan kita juga bisa berkunjung kepada keluarga kita. Melihat dan menyaksikan keluarga kita, mendengar perkataan mereka. Hanya tentu mereka yang hidup tidak mendengar dan tidak melihat yang sudah meninggal dunia. Itu bagian nikmat. Kalau seandainya kita bisa melihat mereka, mendengar mereka, nggak bisa tidur. Mendengar orang yang teriak atau menjerit di dalam kuburnya karena disiksa, nauzubillah, nggak akan bisa tidur. Nah ini jadi yang kedua, yaitu kita di alam kubur, di antaranya di alam barzakh ini kita akan mendapatkan yaitu pertanyaan dari munkar dan nakir sekaligus nikmat kubur atau siksa kubur. Dan adanya nikmat dan siksa kubur ini termasuk dari sudah mutawatir. Artinya mutawatir ini tidak bisa tidak dipungkiri lagi bahwa semua para ulama sepakat dengan banyak ayat Al-Qur'an dan atau hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa nikmat kubur dan siksa kubur itu benar adanya. Benar adanya. Lalu kita di alam kubur, di alam barzakh. Berapa lama? Wallahu alam. Ada orang yang mungkin di alam kuburnya lebih lama dari hidupnya di dunia. Mungkin ada yang ratusan tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 1000 tahun, atau mungkin cuma berapa tahun, tergantung kapan akhir kiamat terjadi. Kapan hancur bumi, kapan hancur jagat raya ini terjadi. Jadi kita di alam kubur menunggu kapan Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama sebagai tanda bahwa hancurnya jagat raya ini. Nah, hancurnya jagat raya ini. Kita nunggu di kubur. Tapi kalau seandainya kita orang yang beruntung, orang yang berbahagia, yang taat kepada Allah, maka disebutkan kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ketika nanti dibangkitkan, maka tidur kita seperti tidurnya pengantin. Nam naumatal arus. Tidurlah seperti tidurnya para pengantin. Begitu dibangkitkan, ada apa dibangkitkan? Kok cepat sekali dibangkitkan? Nah, jadi kita merasakan tidur kita di alam kubur sebentar saja. Padahal di alam kuburnya dia puluhan tahun atau mungkin bahkan ratusan tahun. Karena saking nikmatnya Allah berikan kenikmatan di alam kuburnya. Tidurnya, beradanya di alam barzakh yang puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun tidak terasa seolah dia baru tidur kemarin saja. Seolah baru dia berbaring kemarin saja, beberapa saat saja. Masya Allah itu orang beriman. Namun untuk orang yang durhaka, na'udzubillah.
Oh, siksa neraka, siksa alam kubur atau azab kubur, naudzubillah. Dia merasakan sangat sudah disiksa, kemudian merasakan sangat lama di alam kuburnya. Karena dia disiksa. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh karena itu, setelah itu terjadi kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala. Yang pertama kali, hancur jagat ini, kiamat. Hancur jagat ini, kiamat. Nah, setelah kiamat, kemudian ada beberapa saat dalam sebuah hadis dikatakan 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah menurunkan air hujan. Setelah itu, ini kata Rasulullah, Allah menurunkan air hujan. Pada saat itu manusia yang sudah meninggal dunia itu, yang sudah hancur semuanya, bangun satu-satu. Dibangunkan dari kuburnya. Nah, ini tentu setelah Allah memerintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang kedua sebagai wujud, sebagai bukti dan tanda semua yang sudah meninggal dunia itu bangun lagi dan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibangkitkannya bukannya ruhnya, ruh dan badannya kembali, ruh dan badannya dibangkitkan semuanya. Makanya disebutkan al-ba'ats minal qubur, yaumal ba'ats. Hari di mana semua makhluk dibangunkan dari kuburnya, khususnya manusia dan jin, untuk dimintai pertanggungjawabannya, Jadi perjalanan kita masih panjang, sangat panjang ke akhiratnya, sangat panjang sekali. Di alam kubur aja nanti mungkin puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, mungkin bahkan ribuan tahun, mungkin tergantung kapan dunia ini hancur, kapan kiamat ini adalah hancur. Nah, jadi alam kita ini hanya sebentar saja di dunia ini. Kemudian setelah itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menegaskan di antaranya dalam surah Al-Mu'minun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-16 Allah berfirman, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian kelak pada hari kiamat tub'atsun, akan dibangkitkan kembali. Dari kuburan dibangkitkan lagi, dibangunkan. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawaban. Dalam ayat yang lain surah Az-Zumar ayat ke-68 juga Allah berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Tiupan pertama hancur semuanya. Habis semuanya, meninggal semuanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan yang kedua kali kata Allah. Pada saat itulah manusia dibangkitkan, bangun dari kuburannya, kemudian melihat ke kanan dan ke kiri. Dan ke kiri. Itulah hari namanya Yaumal Ba'ats atau Yaumul Ba'ats. Manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya, dari alam barzakhnya. Kemudian setelah itu yang keempat, setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, apa manusia? Kata para ulama adalah mereka dikumpulkan di padang mahsyar, fi ardil mahsyar. Hasyul ajsadi ilal mauqifi ba'dal ba'ats. Setelah dibangkitkan, manusia kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas dari awal manusia pertama sampai yang paling akhir dari umat Nabi Muhammad SAW. Dibangkitkan semuanya, dikumpulkan semuanya. Allahu Akbar. Nah, ini namanya Yaumul Hasyr. Tadi Yaumul Ba'ats, sekarang Yaumul Hasyr. Di mana semua makhluk Allah kumpulkan pada hari kiamat untuk dihisab. Untuk diperhitungkan amal yang telah dia lakukan di dunianya itu. Baik kebaikan atau kejahatannya. Itu namanya Yaumul Hasyr. Tadi yang pertama Yaumul Ba'ats. Yang keempat sekarang Yaumul Hasyr. Hari dikumpulkan. Dan Allah tegaskan ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surah Al-An'am ayat 51. Allah berfirman, "Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim." Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Berikan pengingat untuk orang-orang agar mereka siap-siap, hati-hati dengan hari di mana manusia dan semua makhluk Allah nanti, khususnya manusia dan jin, dikumpulkan oleh Allah.
dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan selama di dunianya. Allahu Akbar. Dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi ayat 47 Allah berfirman juga, "Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum." Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kami akan kumpulkan semua makhluk, khususnya jin dan manusia, dan tidak ada satupun yang luput atau yang absen. Semua pasti dikumpulkan. Dari sejak manusia pertama sampai akhir manusia terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW. Pun demikian dengan jin. Karena yang diperintahkan beribadah dan akan dimintai pertanggungjawaban tentunya adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, lalu ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, di mana kita dikumpulkan? Kata para ulama, padang mahsyar itu adalah tempatnya di bumi. Di bumi. Hanya bumi yang sudah berbeda, bukan bumi sekarang lagi. Bukan bumi seperti sekarang lagi, karena bumi yang sekarang ketika kiamat hancur habis semuanya, dan kemudian nanti ada bumi yang lain, tempat manusia dikumpulkan. Jadi manusia dikumpulkan di padang mahsyar ini adalah berupa di bumi. Ada yang mengatakan, kata sebagian ulama, padang mahsyar itu tempatnya di Syam, Palestina dan sekitarnya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa padang mahsyar ini tempatnya di bumi. Allah misalnya berfirman dalam surah Ibrahim ayat 48, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari di mana Allah mengganti bumi ini dengan bumi yang lainnya. Makanya manusia dikumpulkan di padang mahsyar nanti adalah di bumi. Hanya tentu buminya berbeda, tidak seperti bumi yang sekarang ini. Nah, nanti dalam hadis yang lain disebutkan bahwa buminya ini adalah betul-betul dalam keadaan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ini diterima dari Sahal bin Sa'ad, kata Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda'a afra'a. Kata Rasulullah SAW, bahwa manusia kelak ketika di padang mahsyar dikumpulkan di bumi bayda'a yang warnanya putih, afra agak kemerah-merahan, kemudian kakursatin naqi, dan dia sangat halus seperti tepung yang halus. Laisa fiha alamun li ahad, tidak ada lagi tanda ataupun tempat yang tinggi atau yang rendah, tidak. Nanti bumi ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, buminya adalah rata semuanya. Tidak ada gunung, tidak ada lagi pepohonan, dan tidak ada lagi lembah dan sebagainya. Rata semuanya dalam keadaan berwarna putih. Ini kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ala ardin bayda, yaitu yang putih, halus seperti tepung. Kemudian putih kemerah-merahan. Allah alam persisnya nanti seperti apa. Yang jelas itulah yang kata Rasulullah SAW, tanah di mana kita dikumpulkan kelak di padang mahsyar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang beruntung. Bukan orang-orang yang buntung nanti. Nauzubillah. Masih panjang perjalanan kita. Kemudian bukan hanya itu, ketika manusia nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar ini, semua manusia sejak dibangkitkan dari kuburan tadi yaumal ba'tsi sampai dikumpulkan di padang mahsyar nanti, dibangunkan kita dari kuburan, terus sampai di padang mahsyar dikumpulkan kita, ini kata Rasulullah, semua manusia dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak pakai sepatu, tidak memakai alas kaki, kemudian tidak memakai pakaian juga, tidak disunat. Artinya tidak disunat. Kemaluan tidak disunat. Persis seperti kita baru dilahirkan. Kita ketika dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai sendal, dan juga tidak disunat. Kemaluan kita tidak disunat. Nah, pun demikian ketika kita nanti dibangkitkan dari kuburan, bahkan juga digiring ke padang mahsyar, dikumpulkan di padang mahsyar, kita semua dalam keadaan yang sama seperti baru kita dilahirkan dari ibu kita. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan juga tidak disunat kemaluan kita. Hal ini diantaranya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Diterima dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, innakum mahsyuruna. Sesungguhnya kalian kelak akan dikumpulkan di padang mahsyar.
hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang bulat, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Ghurlan, tidak disunat. Nah, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 104, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Persis seperti kita awal pertama kali diciptakan. Dilahirkan dari ibu kita, lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan seperti itu. Nah, kita pun nanti ketika dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar persis sama, yaitu tidak berpakaian, tidak beralas kaki dan juga tidak disunat. Kemudian kata Rasulullah, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamah Ibrahim. Dan orang yang pertama kali diberi pakaian, diberi baju, yang pertama kali diberikan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Ibrahim itu diberikan pakaiannya? Kata para ulama, di antara dikatakan oleh Imam Nawawi misalnya, atau juga yang lainnya, bahwa di antara hikmahnya kenapa Nabi Ibrahim orang yang pertama kali dikasih pakaian nanti pada hari kiamat, itu adalah ketika di padang mahsyar ini adalah karena ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, pakaian beliau dilepas, kemudian oleh Raja Namrud dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan Nabi Ibrahim sabar, ikhlas, dan ridho. Nah, untuk menggantinya, maka Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang yang pertama kali diberikan pakaian kelak pada hari kiamat. Kemudian baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ini tentu tidak berarti bahwa Nabi Muhammad lebih mulia dari Muhammad. Tidak. Karena Allah dalam Al-Quran tegas hadis Rasulullah SAW bahwa yang paling mulia dari semua Nabi dan Rasul, bahkan semua makhluk Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, kita dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki dan tidak disunat. Kemudian yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian kata Bapak Ibu bahagia, bagaimana kalau seandainya pada saat itu telanjang? Mungkin orang melihat aurat yang lain. Laki-laki melihat aurat yang perempuan melihat yang aurat laki-laki, atau kita melihat aurat laki-laki yang di depan atau di belakang kita. Nah, ini juga pernah ditanyakan oleh baginda oleh Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, kata Sayyidah Aisyah, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa manusia kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian dan juga tidak disunat. Qultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, an-nisa'u wa rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Kalau demikian Rasul, maka laki-laki dan perempuan akan saling melihat auratnya. Pakaian. Aurat telanjang, maka lihat. Kemudian Rasul menjawab, al-amru asyaddu bin yanzuru ila ba'din. Aisyah, ingat, nanti pada hari kiamat keadaannya berbeda. Pada hari kiamat nanti keadaan sangat berbeda, di mana urusan untuk di padang mahsyar melupakan dia untuk melihat aurat orang lain. Saking bingungnya manusia saat itu, apa yang akan diterimanya, apa surga atau neraka, sampai dia tidak sempat lagi untuk melihat aurat orang lain, untuk memperhatikan ke kanan dan ke kiri. Jangankan itu, kata para ulama, untuk menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ke depan, ke belakang, udah gak bisa lagi. Karena saking memikirkan apa yang akan diterima oleh orang-orang saat itu, apakah ahlu surga atau ahli neraka. Dan ini terjadi dalam diri kita. Kalau seandainya kita sedang ada masalah yang sangat susah sekali, yang kita sedang pikiran, kita sedang manteng, maka orang bilang mertua lewat juga nggak ingat. Mertua lewat juga nggak nyadar. Nah, ini pada hari kiamat. Ya, sekalipun nanti dalam keadaan kita bisa melihat aurat satu sama yang saking setiap manusia sibuk pikirkan dirinya, apa yang akan didapatkan oleh dirinya. Nah, setelah manusia di padang mahsyar dikumpulkan di padang mahsyar, belum dihisab, belum dikumpulkan dulu. Nah, yang berikutnya kata para ulama, yang kelima adalah asy-syafa'ah. Ada syafaat namanya, pertolongan. Kata para ulama, syafaat ini dibagi dua bagian.
dibagi dua bagian. Yang pertama ada syafaat yang umum, artinya syafaat ini, pertolongan ini bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahkan juga oleh para nabi dan rasul yang lainnya, atau juga bahkan oleh orang-orang yang gugur syahid, orang-orang yang benar, bahkan orang yang soleh. Orang yang soleh. Jadi orang-orang soleh, para ulama, orang-orang yang soleh ini bisa memberikan syafaat. Ini syafaat yang sifatnya umum. Jadi ada syafaat, ada dua bagian nanti. Syafaat pertolongan yang sifatnya umum artinya beberapa orang atau banyak orang, banyak kelompok manusia yang bisa memberikan syafaat pertolongan ke orang lain. Dan yang kedua ada syafaat yang sifatnya khusus. Hanya syafaat itu bisa diberikan hanya oleh Nabi Muhammad saja. Hanya oleh Nabi Muhammad saja. Itu syafaat yang sifatnya khusus. Lalu apa syafaat yang sifatnya umum? Syafaat yang sifatnya umum kata para ulama, yang bisa diberikan baik dia oleh Nabi, oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad dan juga yang lainnya. Termasuk orang-orang soleh atau orang-orang yang gugur syahid di medan perang. Atau orang-orang yang soleh, para ulama yang taat, yang soleh tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dapat memberikan syafaat kepada orang lain. Syafaat apa? Syafaat untuk bisa mengeluarkan orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang durhaka dan masuk ke dalam neraka, dikeluarkan dari neraka. Jadi misalnya ada orang muslim atau orang mukmin, dia waktu di dunia durhaka, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka. Allah masukkan ke dalam neraka. Kemudian ada ulama atau orang soleh atau nabi dan rasul mengatakan, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, tolong keluarkan si fulan dari dalam neraka itu. Keluarkan ya Allah. Masukkan beliau ke tempat yang mulia, ke surga tentunya. Yang jelas keluarkan beliau dari siksa neraka, jangan kau hukum ya Allah. Nah, ini bisa diberikan oleh siapa saja, termasuk diantaranya orang soleh, para ulama yang orang soleh. Jadi mengeluarkan orang mukmin atau mukminah yang durhaka, yang oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka untuk dikeluarkan dari neraka. Nah, itu bisa, syafaat ini bisa diberikan oleh siapa saja, termasuk oleh orang-orang soleh dan para ulama atau yang gugur syahid. Makanya ibadah, perbanyaklah bergaul dengan orang-orang soleh. Perbanyaklah bergaul dengan orang-orang mukmin. Jangan ada musuh dengan siapapun. Karena boleh jadi, kelak pada hari kiamat siapa tahu dia yang bisa menolong kita. Dia yang bisa menolong kita. Makanya mudah-mudahan ketika kita dekat dengan orang-orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah SWT, paling tidak mengenalnya. Dikenal, mudah-mudahan kita mengenal di dunia. Nanti misalnya di akhirat. Pas di akhirat bisa, na'udzubillah, seseorang masuk ke dalam neraka. Kemudian, wahai syekh, wahai Pak Ustadz, wahai Pak Dokter, wahai Pak Guru. Saya ini, saya teman, dan sebagainya. Akhirnya kata Pak Dokter, Masya Allah ini, ya Allah, itu teman saya. Dia orang baik, tolong ya Allah keluarkan dari neraka. Maka dengan izin Allah mengeluarkannya. Itu bisa diberikan, bisa didapatkan, sekalipun bukan dari Nabi Muhammad SAW. Itu namanya sifatnya syafaat yang sifatnya umum. Syafaat yang sifatnya umum yaitu oleh selain Nabi dan Rasulnya, termasuk selain Nabi Muhammad SAW, di mana bisa mengeluarkan orang-orang Muslim yang durhaka, yang dalam neraka, kemudian dikeluarkan dari dalam neraka tersebut. Yang kedua, syafaat yang sifatnya khusus, hanya Nabi Muhammad saja. Ini kata para ulama, syafaat yang sifatnya khusus ini diberikan kepada Nabi Muhammad sangat banyak sekali. Bahkan para ulama mengatakan ada 10 syafaat khusus itu yang memberikannya hanya Nabi Muhammad. Nah, apa syafaat yang khusus yang hanya bisa memberikannya adalah Nabi Muhammad SAW, tentu dengan izin Allah SWT. Yang pertama adalah syafaat uzma, syafaat yang besar. Apa syafaat yang besar? Ketika seluruh manusia datang kepada Nabi Adam untuk mohon kepada Allah agar dihilangkan keluh kesah nanti di padang mahsyar ini. Karena saking dahsyatnya. Matahari mendekat. Waduh, saking panasnya. Saking tidak nyamannya saat itu. Di manusia, semua manusia datang kepada malaikat Nabi Adam, Idris, Nuh, dan seterusnya. Untuk diberikan pertolongan agar kita diselamatkan. Atau dihindarkan dari keluh kesah pada padang mahsyar itu. Semua Nabi gak bisa. Nabi Adam, aduh saya mohon maaf gak bisa. Nabi Idris, saya mohon maaf gak bisa. Sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan izin Allah, Nabi Muhammad berdoa kepada Allah. Dan Allah kemudian menghilangkan semua keluh kesah pada hari padang mahsyar saat itu. Nah, itu namanya syafaat uzma. Syafaat yang besar. Khusus itu hanya Nabi Muhammad. Yang kedua, kata para ulama, Nabi Muhammad juga diberikan kekhususan. Bisa memberikan syafaat berupa
mengangkat derajat surga, penghuni surga, melebihi dari amal yang telah dilakukannya. Misalnya, ada orang penghuni surga, dalam aturannya atau berdasarkan perhitungan amal, dia mendapatkan surga cuma kelas 2 saja misalnya, kelas 2 saja. Namun dengan izin Allah, karena Nabi Muhammad memohon kepada Allah, ya Allah tolong naikkan derajat surga si fulan ini dari tingkat 2 menjadi tingkat 1 misalnya, naik ke atas. Itu Nabi Muhammad bisa melakukannya. Dan untuk menaikkan derajat surga seseorang ke derajat yang lebih tinggi, ini syafaat ini, pertolongan ini adalah khusus hanya bisa diberikan oleh Rasulullah SAW, tentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang berikutnya, yang ketiga, syafaat khusus Nabi Muhammad apa? Beliau bisa memohon kepada Allah untuk meringankan paman beliau Abu Thalib dari siksanya, dari siksa beliau di dalam neraka. Paman Rasulullah Abu Thalib. Nah, nanti Nabi Muhammad mohon kepada Allah agar bisa diringankan siksanya, sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, siksa neraka yang paling ringan adalah yang diberikan kepada paman beliau. Yaitu ketika beliau berdiri di atas bara api neraka dengan memakai sendal, maka nauzubillah, otak beliau mendidih. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib itu termasuk beriman di akhir hayat. Ada juga yang mengatakan demikian, beriman di akhir hayat. Namun mayoritas ulama mengatakan paman Nabi Muhammad Abu Thalib sampai akhir hayat beliau tidak beriman. Namun beliau karena pertolongan dari Muhammad SAW, beliau diberikan hukuman atau berupa siksa yang sangat rendah, yang sangat ringan. Nah, ini khusus syafaat tersebut hanya diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat yang khusus untuk beliau, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikannya, yaitu bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Misalnya Bapak dimasuk surga tanpa hisab. Ya Allah, kan misalnya Bapak Ibu dokter yang berbahagia, karena ini orang-orang yang luar biasa, sabarnya di tengah pandemi, meskipun dicaci maki kanan kiri, namun tetap sabar menjalani, Masya Allah luar biasa. Ikhlas karenamu ya Allah, menolong orang-orang yang mau meninggal dunia, kasarnya syariatnya mau meninggal dunia, atau dengan penyakit, dia ikhlas tidak, tolong ya Allah, masukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Nah, itu bisa oleh Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad yang bisa melakukan itu. Memohon kepada Allah untuk dimasukkan orang-orang ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa melalui proses hisab, tanpa melalui proses perhitungan amal. Allahumma ij'alna minhum. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Amin, Allahumma amin. Nah, itu di antara syafaat yang khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian selain Nabi Muhammad, tadi telah dijelaskan bahwa orang-orang juga bisa memberikan syafaat. Malaikat bisa memberikan syafaat. Para nabi dan rasul, orang-orang beriman, orang-orang soleh, para ulama juga bisa memberikan syafaat. Orang yang gugur di medan perang bisa memberikan syafaat. Termasuk yang bisa memberikan syafaat Al-Quran. Ini penting Bapak Ibu, Al-Quran. Makanya sekali lagi jangan lupa kita usahakan baca Al-Quran tiap hari. Cintai Al-Quran. Kaji isinya, laksanakan kandungannya, baca dan baca terus-terusan. Karena di antara yang bisa memberikan syafaat kelak pada hari kiamat, selain tentunya Nabi Muhammad dan para nabi dan rasul dan orang-orang saleh dan ulama, itu adalah Al-Quran. Dalilnya hadis sahih riwayat Imam Muslim, diterima dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Qur'an, kata Rasulullah. Karena kelak pada hari kiamat Al-Qur'an akan menyelamatkan orang yang selalu membacanya. Makanya dari sekarang biar kita banyak nanti yang menyelamatkan kita, yaitu jangan lupa baca Al-Qur'an. Sesibuk apapun Bapak Ibu sekalian. Telah kita singgung sebelumnya. Usahakan Bapak Ibu berbahagia, Bapak dokter dan Ibu dokter dimanapun berada. Sesibuk apapun Bapak Ibu berbahagia, usahakan tetap baca Al-Quran minimal 1 hari 1 kali. Minimal 1 hari 1 kali. Dan insya Allah, dengan Bapak Ibu baca Al-Quran, Allah lebih memberkahkan Bapak Ibu berbahagia. Bahkan, bacaan Al-Quran yang Bapak Ibu baca, insya Allah, di antara hal sebab Allah menjaga dan menjauhkan Bapak Ibu dari hal-hal yang tidak diinginkan
termasuk dari corona dan juga yang lainnya, insya Allah dengan izin Allah. Di Al-Quran termasuk di antara syafaat. Termasuk juga yang akan dapat memberikan syafaat selain tentu tadi para ulama, orang-orang yang bersyahid, itu adalah orang tua yang putranya atau putrinya meninggal ketika kecil. Kalau seandainya ada orang tua, putra putrinya yang masih kecil, belum balik meninggal dunia, maka putra putrinya itu kelak pada hari kiamat insya Allah yang akan menyelamatkan orang tuanya untuk dibawa ke dalam surga. Ini orang-orang, ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari Anas bin Malik kata Rasulullah, "Ma minan nasi muslim yamutu lahu thalathatun minal waladi lam yablughul hinth illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahum." Siapapun seorang muslim yang putra-putrinya meninggal dunia dan anak-anak yang meninggal dunia itu masih kecil. 3 orang anak-anaknya meninggal dunia, 3 orang meninggal dunia dan masih kecil. Maka kelak pada hari kiamat Allah akan memasukkan orang tuanya itu ke dalam surga. Tentu karena kasih sayang Allah SWT. Bahkan dalam hadis yang lain, malah anak-anak itu akan berdiam di pintu surga. Di pintu surga sambil berteriak. Lalu kata Allah, wahai malaikat, siapa yang berteriak itu? Tentu Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui tentunya. Kata-kata malaikat, ya Allah, itu anak-anak orang-orang mukmin yang meninggal ketika kecil. Loh kenapa? Mereka mencari orang tuanya. Mereka diperintahkan masuk ke dalam surga tapi tidak mau masuk ke dalam surga. Sampai mereka membawa orang tuanya untuk juga masuk ke dalam surga. Kemudian kata Allah, ya udah malaikat kalau demikian, ambil bawa orang tuanya dan masukkan semuanya ke dalam surga. Tuh, subhanallah. Subhanallah. Siapapun yang anak-anaknya meninggal ketika dia masih kecil. Termasuk dalam hadis nanti kita hadis riwayat Imam Ahmad, termasuk keguguran, Ibu. Jadi bukan berupa anak sudah lahir, tidak. Keguguran. Biasanya baru 4 bulan keguguran. 5 bulan keguguran. Tapi memang enggak disengaja. Enggak disengaja tentunya. Dan diterima dengan keikhlasan, diterima dengan keridhaan. Itu juga termasuk di antara yang akan menyelamatkan orang tuanya kelak pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih, diterima dari Muadz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, ini kabar gembira, gak mesti 3 anak Bapak Ibu, gak mesti 3 anak. Kalau sekalipun ada 1 anak meninggal dunia ketika masih kecil, insya Allah itu juga sama menyelamatkan orang tuanya kelak pada hari kiamat. Kata Rasulullah, "Ma min muslimaini yutawaffa lahuma thalathatun illa adkhalahumallahu al-jannata bi fadli rahmatihi iyyahuma." Tidak ada satupun seorang muslim yang mana 3 anaknya yang masih kecil meninggal dunia kecuali kelak Allah akan memasukkan orang tuanya ini ke dalam surga juga bersama anak-anaknya. Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, awisnan, bagaimana kalau yang meninggal itu anaknya tidak 3 orang, tapi cuma 2 orang?" Kemudian yang lain mengatakan, atau 1 orang ya Rasulullah. Kemudian kata 2 orang ya Rasul. Kemudian kata awisnani, ya, kalaupun sekalipun 2 orang yang meninggal dunianya, tetap akan menjadi penyelamat orang tuanya kelak. Lalu sahabat yang lain mengatakan, bagaimana kalau cuma 1 orang ya Rasulullah yang meninggal dunianya? Anaknya yang meninggalnya itu cuma 1 orang dan anaknya masih kecil. Apakah itu juga akan menyelamatkan orang tuanya kelak pada hari kiamat? Kata Rasulullah, awwahidun. Ya, termasuk sekalipun hanya 1 orang. Allahu Akbar. Makanya, bagi yang diuji oleh Allah, dengan meninggalnya putra yang putih masih kecil. Ini hadis adalah kabar gembira. Insya Allah. Beliau saat ini sedang menunggu bapak ibu. Sedang menunggu orang tuanya. Dalam hadis yang lain, saat ini beliau sedang bermain-main dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di taman surga. Nanti kelak pada hari kiamat, di hari akhirat, mereka akan mencari orang tua. Dan tidak akan pernah mereka masuk ke dalam mereka sampai mereka menggenggam kedua tangan orang tuanya dan membawa orang tuanya juga untuk masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk ke dalam surga sampai dengan orang tuanya. Sampai orang tuanya dibawa oleh mereka untuk juga masuk ke dalam surga. Nah ini mudah-mudahan ini syafaat. Kemudian setelah ada syafaat tadi, barulah yang keenam adalah dihisab. Yaumul hisab. Dihisab manusia, amalnya diperhitungkan. Dari A sampai Z, yang sekecil-kecilnya pun diperhitungkan.
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kelak akan dimintai pertanggungjawaban sampai nikmat sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban, dihisab. Allah dalam Al-Qur'an mengatakan dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Isra ayat 13-14. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Kata para ulama, pada saat di hisab nanti setiap orang mendapatkan kitab masing-masing. Kitab kita itu bertebaran. Ini menurut sebagian ulama. Bertebaran dan tidak salah sasaran. Kitab itu akan datang menerpa untuk yang memang berhak mendapatkannya. Tidak mungkin salah, kitab ini datangnya ke bapak ini, ke ibu ini, enggak. Akan selalu tepat. Tidak bertebaran, langsung masing-masing mendapatkannya. Kata Allah, wa famma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Beruntung orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanan, karena hisabnya akan dimudahkan. Bahkan kata para ulama, untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa, hisabnya nanti gak akan lama. Paling pun lama selama seseorang melakukan satu sholat wajib. Ini kata para ulama. Hisab yasir, hisabnya mudah sekali. Untuk yang diberi bukunya atau catatan amalnya di sebelah kanan. Namun masalahnya bagi yang ingkar dan durhaka, na'udzubillah. Nah, ini masalahnya. Untuk yang ingkar durhaka, lamanya minta ampun. Dan memang pertanyaannya detail. Pertanyaannya kelas detail. Dihisab semuanya dari A sampai Z-nya, termasuk hartanya, dari mana dan kemana kan. Kesehatannya, ilmunya, jabatannya, kenikmatannya, hartanya, anak-anaknya, pasangannya. Semua akan dihisab, diperhitungkan. Setelah al-hisab yang ketujuh, al-mizan, ditimbang amalnya. Wallahu alam seperti apa timbangannya. Yang jelas al-mizan ada. Disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Di antaranya Allah berfirman dalam ayat Al-Anbiya 47, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Ya, nanti diletakkan mizan. Kata para ulama, mizannya banyak. Ada yang mengatakan mizannya cuma satu, ada yang mengatakan mizannya banyak. Makanya Allah menggunakan dalam ayat ini dengan bentuk jamak. Wa nad'ul mawazin. Mizan, timbangan-timbangan. Dan tidak ada satupun yang luput. Semua akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang banyak kebaikannya orang beruntung, yang banyak kesalahannya orang yang buntung. Nauzubillah. Nah, ini al-mizan. Kemudian setelah al-mizan, yang berikutnya adalah yang ke-8, as-sirat. Manusia akan melewati jembatan, namanya jembatan sirat. Berada di atas neraka jahanam, yang kata para ulama tajamnya seperti pedang, kemudian juga kecilnya seperti rambut yang dibelah beberapa lembar bagi orang yang durhaka. Tapi bagi orang yang beriman tentunya tidak tajam dan tidak sempit, luas. Bahkan ada yang secepatnya luar biasa ketika melewati sirat tersebut. Ada yang lambat, tergantung amal yang diperbuatnya. As-sirat. Seandainya dia tidak bisa melewati, jatuhlah ke neraka jahanam, na'udzubillah. Bisa melewati, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ini as-sirat. Nah, Allah menegaskan dalam banyak ayat, termasuk dalam hadis Rasulullah SAW. Misalnya tentang as-sirat ini kata para ulama, Allah jelaskan dalam surah Maryam ayat ke-71 dan 72, khususnya ayat ke-71. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Jadi maksud kata wariduha dalam ayat ini menurut para ulama itu adalah nanti kelak ketika melewati jembatan as-sirat ini. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang bisa melaluinya, bahkan bisa cepat melaluinya. Setelah as-sirat yang ke-9, nah ini adalah al-haud. Nah, kita melewati jembatan sirat, kemudian kita minum al-haud. Dari telaga Nabi Muhammad. Tapi kata para ulama, al-haud yang khusus Nabi Muhammad ini bukan al-kautsar. Ada dua, ada telaga al-kautsar, ada namanya al-haud. Al-haud ini juga sama, telaga yang juga itu milik Nabi Muhammad SAW. Dan setiap Nabi dan Rasul punya telaga masing-masing. Al-haud ini punya al-haud ini.
punya telaga, yaitu al-haud ini. Dan setiap umatnya atau kaumnya minum dari telaga masing-masing nabi dan rasulnya. Nah, kita umat Nabi Muhammad insya Allah mudah-mudahan termasuk yang bisa meminum dari al-haud Nabi Muhammad SAW, di mana kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari diterima dari Abdullah bin Amr, wa haudi masiratu syahr. Panjangnya haud telagaku itu sepanjang seluas orang jalan selama 1 bulan. Luas sekali. Ma'uhu abyad. Airnya berwarna putih. Minal laban, seperti putihnya susu. Warihuhu atyabu minal misk. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya lebih putih dari putihnya susu. Jadi air haud Nabi Muhammad. Air telaga Nabi Muhammad lebih putih dari putih susu. Warihuhu atyabu minal misk. Wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Kemudian wakizanuhu kanujumi sama. Masya Allah, luar biasa indahnya. Seperti nujum sama, yaitu seperti bintang-bintang di langit. Luar biasanya. Kemudian juga saking luasnya, saking indah dan luasnya. Man syariba minha, kata Rasulullah, fala yazma'u abada. Siapa yang meminum dari haud ini maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini al-haud. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Dan perlu diketahui setiap haud ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad. Haud ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad. Tapi juga setiap Nabi dan Rasul diberikan haud masing-masing. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad sahih, diterima dari Samurah, kata Rasulullah SAW, inna likulli nabiyyin haudon. Setiap Nabi punya haud. Setiap Nabi punya haud, punya telaga tadi. Nah, yang khusus untuk Nabi Muhammad namanya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, Al-Kautsar, telaga tentu yang lebih luas, yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-10 barulah manusia setelah meminum al-haud nanti, ia masuklah ke surga. Yang ahli neraka, masuklah ke dalam neraka. Surga dan neraka. Dan yang terakhir kata para ulama, nah ini yang ke-11, apa? Kenikmatan yang lebih luar biasa lagi adalah pada saat orang-orang penghuni surga, di dalam surganya dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, bahwa orang-orang penghuni surga kelak insya Allah dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya firman Allah surat Al-Qiyamah ayat 21, 22 dan 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada saat itu manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa dan bagaimana? Wallahu a'lam. Cara melihat Allahnya seperti apa? Wallahu a'lam. Bagaimana dan seperti apa? Wallahu a'lam. Hanya Allah menyampaikan, Rasul menyampaikan, para ulama menyampaikan bahwa orang-orang yang beriman penghuni surga di dalam surga dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan sabda Rasulullah, dengan firman Allah dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, kebaikan, al-husna, dia akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan lebih dari surga atau tambahan lainnya apa? Yaitu dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga disesuaikan dengan sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, juga berkaitan bahwasanya itu yang jadikan pegangan atau dalil oleh para ahlu sunnah wal jamaah, bahwa orang-orang beriman penghuni surga di antaranya dapat kelak nanti dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kurang lebih 11 tahapan yang akan dilalui oleh manusia di negeri akhirat, di negeri akhir. Termasuk akan dilalui oleh kita semuanya setelah kita meninggal nanti. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang ahlu surga. Dan dengan demikian selesai tentang rukun iman sampai yaitu iman hari akhir. Insya Allah kita besok lanjutnya yaitu tentang dari aqidatul awam ini kita akan menjelaskan tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bait-bait berikutnya nanti insya Allah. Demikian barangkali untuk kajian kali ini, mohon maaf kepanjangan. Jazakumullah khairan katsira. Jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Aib atas penjelasannya yang luar biasa. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara kita mempersiapkan diri agar pantas mendapat husnul khotimah? Selama merawat pasien, beberapa kali saya melihat sakaratul maut yang menyedihkan. Ada yang nyanyi lagu tempo dulu terus-menerus, ada yang
tidak meninggal padahal udah nggak sadar lama sekali, dan ada yang lupa sholat dan sebagainya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Masya Allah, terima kasih sekali pertanyaannya Bapak Ibu dokter yang berbahagia. Allahu Akbar, husnul khotimah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Allah menegaskan tentang sakaratul maut ini di antara dalam surah Qaf. Allah berfirman, "Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid." Datanglah sakaratul maut. Dan itulah di mana kita umumnya takut dan lari. Nah ini sakaratul maut adalah benar adanya dan pasti adanya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang bahagia yang menyaksikan sakaratul maut, mudah-mudahan ini pelajaran bagi kita semuanya. Karena kalau kata Rasulullah, cukup kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Terlebih ketika kita melihat orang yang sedang sakaratul maut dengan ragamnya yang tadi. Maka orang yang husnul khatimah adalah di antaranya adalah orang yang di akhir hayatnya adalah dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Misalnya tentunya di antara cirinya dengan kata Rasulullah SAW, nampak di dahinya ada keringat di dahinya, atau dengan mengatakan la ilaha illallah, mudah-mudahan. Karena kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan sidqan min qalbihi, dari hatinya yang dalam betul-betul diyakini, maka dakhalal jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha di akhir hayatnya, maka dia akan masuk dalam surga. Maka orang-orang yang di akhir hayatnya dalam kebaikan, dan misalnya dengan membaca kata-kata yang baik, ataupun dengan dengan melakukan kebaikan seperti menolong orang lain, sedang menolong orang lain, sedang memeriksa pasien, kemudian juga sedang menolong orang yang sakit, misalnya Bapak Ibu melakukan hal itu dengan niat karena Allah, maka itu termasuk bagian dari bentuk meninggal dalam husnul khotimah. Jadi husnul khotimah tidak mesti meninggal dalam keadaan sedang baca Al-Quran saja, sedang sholat saja, tidak. Itu di antara bagiannya. Bapak Ibu ketika menolong, Bapak dokter dan Ibu dokter yang sedang menolong orang yang sedang sakit, kemudian tiba-tiba sakit terasa, lalu misalnya langsung beberapa saat meninggal dunia, maka insya Allah termasuk husnul khatimah. Meskipun juga tidak boleh kita kemudian suudzon, berjelek sangka kepada orang yang misalnya dia ketika sakaratul maut dia nyanyi-nyanyi, wah dia ahli neraka, enggak. Kalau itu masalah surga dan neraka, hak prerogatif Allah. Hanya di antara cara atau tanda seseorang ketika dia husnul khotimah yang nampak oleh kita, meskipun yang tahu persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang ketika di akhir hayatnya adalah dalam kebaikan, dalam menolong orang, dalam ketika membaca Al-Qur'an, atau mengeluarkan kata-kata yang yang indah, kata-kata yang luar biasa, firman Allah atau yang lainnya. Makanya ini termasuk di antara yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ini, karena yang paling ditakutkan oleh para ulama, termasuk oleh Imam Syafi'i sendiri, pada orang-orang yang soleh luar biasa, itu adalah tentang husnul khotimah ini. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Dan caranya di antara kiat untuk menggapai husnul khotimah disampaikan oleh para ulama bahwa khawatim ini adalah tergantung apa yang kita biasakan selama hidup kita. Jika kita ingin husnul khotimah dalam kebaikan, dalam misalnya membaca Al-Quran, maka selama hidup kita membaca Al-Quran. Selama kita hidup kita membaca Al-Quran. Makanya orang yang akan meninggal dunia tergantung dengan ibadah atau kebaikan atau perbuatan yang biasa dia lakukan selama hidupnya. Kalau seandainya dia banyak misalnya yang tidak baik, maka meninggal dalam keadaan tidak baik. Dan kalau ada orang yang memang niatnya dia selama hidup beliau rajin sholatnya luar biasa, membaca Al-Quran, nolong sesama, terus mohon kepada Allah, ya Allah berikan husnul khatimah, maka insya Allah meninggal dalam keadaan yang biasa beliau lakukan selama beliau hidupnya. Jadi untuk menggapai husnul khatimah tentu dah kita taat kepada Allah SWT, berdoa memohon kepada Allah SWT, dan lakukan secara istiqomah kebaikan, apapun bentuk kebaikan. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan izin Allah. Demikian barangkali Pak Dokter, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Aib. Ada pertanyaan berikutnya, agak di luar tema hari ini. Apakah sholat sembari duduk karena sakit artritis atau sakit di sendi pahalanya lebih kecil daripada sholat kondisi normal, atau sama saja pahalanya? Betul. Masya Allah, pertanyaan bagus sekali Bapak Ibu dokter yang berbahagia. Pertama, sholat wajib
disyaratkan oleh para ulama harus berdiri. Karena berdiri bagi yang mampu untuk sholat wajib itu termasuk rukun sholat. Artinya jika ada orang yang bisa berdiri sholatnya, untuk sholat wajib ya, bukan sholat sunat, sekali lagi, untuk sholat wajib. Dia mampu berdiri, nggak sakit, nggak apa-apa, tapi sholatnya sambil duduk, maka dia tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah? Karena berdiri untuk sholat dalam sholat wajib, bagi yang sehat, bagi yang bisa dan mampu berdiri, termasuk rukun sholat. Jika dia tidak melakukannya, maka tidak sah sholatnya. Nah, adapun bagi yang sakit, adapun bagi yang dalam keadaan seperti yang sampaikan tadi, maka tentu sholatnya sah. Namun apakah pahalanya kemudian berkurang setengahnya? Kata para ulama, jika misalnya dia tidak sholatnya karena memang sakit, maka pahalanya tidak berkurang, tidak menjadi setengahnya. Sholat yang pahalanya sambil duduk setengah dapatnya itu untuk orang yang sholat sunat, dia bisa berdiri sholatnya, bisa berdiri. Karena sholat sunat Bapak Ibu boleh dilakukan sambil duduk. Untuk sholat sunat sekali lagi boleh dilakukan oleh Bapak Ibu sambil duduk sekalipun bisa berdiri, mampu berdiri. Misalnya sedang capek nih, aduh saya mau rawatib, capek minta ampun. Saya mau sholat sambil duduk aja, boleh. Sah sholatnya untuk sholat sunat, tapi tidak untuk sholat wajib. Untuk sholat sunat sah. Hanya pahalanya untuk kasus demikian, karena beliau sehat, beliau mampu berdiri untuk sholatnya, tapi dilakukan sholat sunatnya sambil duduk, nah ini yang mendapat setengah pahala. Ini yang mendapat setengah pahala. Namun jika seseorang, dia tidak mampu berdiri karena sakit, sehingga dia sholatnya sambil duduk, mau sholatnya sholat wajib, ataupun sholatnya sholat sunat, maka insya Allah untuk bapak yang bersangkutan, untuk ibu yang bersangkutan, pahalanya lengkap tidak berkurang. Lengkap tidak berkurang. Karena duduknya tersebut, karena memang uzur, tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Maka tidak berkurang sedikit pun pahala sholatnya, tidak menjadi setengahnya dari pahala kalau sholat sambil berdiri. Enggak. Enggak. Untuk keadaan yang sakit seperti tadi. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam sahihnya, bahwa siapa orang yang yang bepergian atau yang sakit, kemudian dia tidak melakukan ibadah yang biasa dilakukan dalam keadaan sehat ataupun tidak bepergiannya, maka selama dia sakitnya, selama ibadah yang dilakukan selama sakitnya, atau yang kurang optimal dilakukannya, atau mungkin tidak dilakukan karena dia bepergian atau karena sakit, tetap pahalanya seperti dilakukan dalam keadaan sehat atau juga dalam keadaan tidak bepergian. Nah, maka ada istilah kata para ulama, ada kaidah fikih al-ma'dzur ma'jur. Jadi orang yang terkena uzur tetap pahalanya sempurna. Tetap pahalanya sempurna. Jadi insya Allah untuk bapak ibu yang sakit, yang memang tidak bisa berdiri karena sakit tersebut, maka pahalanya insya Allah tidak berkurang, tidak menjadi setengahnya, tapi tetap full dengan izin Allah, karena memang keadaannya tidak berdirinya itu adalah karena uzur yang memang di luar jangkauan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz Aib. Pertanyaan berikutnya, tadi disampaikan mengenai meninggalnya anak ketika masih kecil. Bagaimana kalau kegugurannya baru 2 bulan? Apakah bisa menyelamatkan orang tuanya? Masya Allah, ini terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Keguguran atau dalam bahasa istilah kita asyik, sekalipun 1 bulan atau 2 bulan, yang penting dia sudah, kata para ahli dokter, kata bapak ibu dokter berbagai, ini adalah memang janin, maka itu termasuk di antara yang akan menjadi syafaat penyelamat kelak, dimasuk di dalamnya. Jadi keguguran mau yang sudah 6 bulan, 7 bulan, atau baru mungkin 1 bulan, atau mungkin baru 2 bulan, yang jelas dia sudah jadi, maka itu termasuk insya Allah termasuk yang akan menyelamatkannya. Dan ini disampaikan oleh para ulama. Bahkan disebut dalam hadis riwayat Imam dalam kitab Sunan disebutkan sampai disebutnya asyik. Kata para ulama sampai asyik. Asyik itu adalah keguguran. Jadi bayi yang belum berbentuk manusia, masih mungkin segumpal darah atau mungkin masih segumpal daging, atau bahkan mungkin belum jadi darah dan daging, hanya baru 1 bulan atau 2 bulan, maka semua itu termasuk dalam kategori yang akan menyelamatkan orang tuanya kelak pada hari kiamat, dengan catatan orang tuanya menerima dengan penuh keikhlasan,
keridhaan, kesabaran, dan menerima dengan lapang dada. Ya, dengan menerima dengan semua ketentuan Allah, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz Aib. Berikutnya ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa nanti orang-orang yang beriman itu tidak akan merasakan dahsyatnya kiamat, bahwa dia nanti ada angin yang berasal dari Yaman yang akan mematikan orang-orang beriman walaupun imannya sekecil biji zarah. Mohon penjelasannya, lalu adakah pesan atau nasihat agar kita tetap istiqomah dalam iman, karena kalau dengar seperti ini betapa pentingnya iman itu, Ustaz. Betul sekali. Betul sekali, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bapak Ibu dokter yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, betul, memang ketika kiamat terjadi, di mana kiamat dalam pengertian hancurnya bumi dan jagat raya ini, bahwa saat itu Allah menegaskan misalnya dalam surah Al-Hajj, ya ayuhan nasu taqu yauma tada'u kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballah syadid, kata Allah ketika menggambarkan tentang kiamat betapa luar biasanya. Pada saat itu orang wanita yang sedang hamil yang belum waktunya melahirkan langsung keluar saking kagetnya dan luar biasanya, dan manusia seperti orang yang mabuk. Padahal mereka tidak mabuk saat itu karena memang keadaan sudah menggoncangnya luar biasa. Jangankan kiamat nanti, kalau kita lihat saksikan dengan tsunami atau hal-hal yang lain, manusia kalut yang Allah Akbar luar biasa. Ada orang yang membawa bantal, anaknya ditinggal. Ada orang yang membawa guling, bayinya disimpan, tidak terbawa. Kalut manusia. Nah, itulah keadaan. Maka Allah mengatakan dalam surat Az-Zalzalah misalnya, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha." Allah mengatakan malah. Ketika manusia masa itu bumi digoncangkan, keluar dari perut bumi segala macam. Manusia mengatakan, ada apa ini? Kalutnya luar biasa. Dan orang-orang yang durhaka saat itu termasuk di antara bagian untuk mereka hukuman. Ada yang terkena dengan ini, terkena dengan dengan bangunan atau segala macam. Untuk orang-orang beriman, betul sekali. Ketika kiamat nanti terjadi, agar mereka tidak merasakan kesakitan dengan hal-hal yang terjadi saat itu, maka Allah mengirimkan angin yang kemudian membuat mereka meninggal dunia. Atau kata para ulama, enggak mengirimkan angin. Pokoknya mereka semua yang taat, yang beriman, yang luar biasa, Allah meninggalkan sebelum bumi ini luluh lantak. Benar sekali disampaikan demikian. Maka ini artinya bahwa betapa Allah penyayang untuk orang-orang yang taat, untuk orang yang beriman. Sangat penyayang. Sampai Allah tidak menginginkan hambanya terkena dengan hal-hal yang menyakitinya. Terkena dengan ini, dengan api, dengan bangunan, segala macam. Sampai Allah dengan kasih sayangnya yang luar biasa, Allah matikan mereka terlebih dahulu. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Kalau kita bertemu dengan kiamat. Dengan kiamat. Tapi mudah-mudahan nggak bertemu dengan kiamat. Mudah-mudahan. Karena sebelum kiamat terjadi nanti ada Dajjal. Dajjal inna'udzubillah, kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun nabi kecuali mengingatkan kaumnya akan bahayanya Dajjal. Saking dahsyatnya. Sampai di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dibaca di akhir sholat, itu berlindung dari Dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Di antara doa yang biasa dibaca Nabi Muhammad ketika tahiyat sebelum beliau salam. Itu adalah berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, fitnah Dajjal itu datangnya menjelang kiamat dan fitnahnya dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan termasuk kalaupun bertemu bisa kita dalam keadaan tetap mempertahankan keimanan dan keislaman kita. Betul sekali bahwa orang-orang yang beriman nanti akan dimudahkan Allah SWT tanpa kemudian merasakan sakitnya karena hancurnya jagat raya ini. Yang berikutnya adalah tentang di antara pesan ataupun nasihat tentang keimanan kita, keistiqomahan dalam keimanan kita, khususnya untuk al-fakir tentunya, untuk saya pribadi khususnya dan keluarga, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang bahagia dimanapun berada. Di antara hal yang perlu saya sampaikan adalah senantiasa kita ingat bahwasannya kehidupan di dunia ini adalah bukan tujuan kita. Dalam artian bahwa kehidupan dunia ini bukan
akhir dari semuanya. Ini baru adalah kita menanam atau ladang bagi kita untuk menanam hal kebaikan, menanam pahala yang akan kita petik di akhirat nanti. Dengan banyak mengingat akan akhirat, dengan banyak mengingat tentang apa yang akan kita alami di depan, insya Allah keimanan kita akan mudah-mudahan akan terus stabil atau bahkan lebih naik dengan izin Allah. Makanya itulah kenapa dalam Al-Quran sampai hampir sepertiga ayat Al-Quran isinya tentang kiamat. Apalagi juz 30, Bapak Ibu coba lihat. Ibu lihat juz 30. Bapak dokter lihat, Bapak Ibu dokter yang berbahagia dalam ayat juz 30. Dari An-Naba sampai An-Nas. Kiamat banyaknya. An-Naba ini tentang kiamat. Amma yatasa'alun 'anin naba'il azim. Kiamat. An-Nazi'at, dalamnya ada kiamat. Kemudian Abasa, dalamnya kiamat juga. Tidak dalam Abasa. Yauma yafrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari. Lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari pasangan hidupnya, lari dari saudaranya. Masing-masing memikirkan sendiri. Abasa. Kiamat. Berikutnya takwir. Apalagi kiamat. Idza syamsu kuwirat. Digulung. Jadi juz 30. Kiamat, kiamat, kiamat. Di dalamnya ada surat Al-Qari'ah. Ada Az-Zalzalah. Ada At-Takatsur. Ingat. At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kata Allah, alhaakumut takatsur, telah melupakan kita. Telah melupakan kita akan kehidupan nanti di akhirat. Telah melupakan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara kita berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Dunia. Terus kita kumpulkan ke dunia. Yang padahal dunia nggak pernah ada ujungnya. Tidak akan pernah, dan saya belum mendapatkan satu pun orang yang sekaya apapun di sini dunia, kemudian dia merasa, udah tenang, udah banyak hartanya. Yang ada makin kaya dia makin haus, makin kaya dia makin haus. Jangan sampai seperti firman Allah ini. Karena berlomba-lomba kita menumpuk kekayaan sampai lupa dengan Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke kuburan baru kita ingat sadar. Ternyata selama ini yang saya kumpulkan adalah dunia. Padahal kalau seandainya kita meninggal dunia, dunia tidak pernah kita bawa. Dunia tidak akan pernah kita bawa. Dunia kita tinggalkan. Dunia kita tinggalkan. Mobil mewah yang kita belinya, nabung berpuluh-puluh tahun. Kalau kita meninggal dunia, ditinggalkan. Jadi warisan. Mungkin jadi warisan istri kita. Mungkin jadi warisan suami kita. Mungkin jadi warisan anak-anak kita. Atau bahkan mungkin tidak jadi warisan siapapun juga. Jadi warisan istri kita menikah lagi dengan orang lain. Yang dinikahi oleh istri kita misalnya orang yang paling kita benci. Itu dunia. Terjadi banyak. Banyak terjadi demikian. Itulah dunia. Semua akan ditinggalkan. Sementara yang akan kita bawa ke nanti alam kubur itu apa? Bacaan Al-Quran kita. Berbuat baik kita. Kasih sayang kita. Sabarnya kita. Taatnya bau itu yang abadi yang lama-lamanya. Infak sedekah kita. Itu yang akan abadi selamanya. Itulah yang kata Rasulullah, itulah kekayaan hakiki manusia. Nah, jadi oleh karena itu dengan mengingat-ingat demikian termasuk apalagi yang berkaitan dengan akhirat, insya Allah itu di antara hal yang sangat penting yang berkaitan untuk menaikkan keimanan kita. Makanya sekali lagi kenapa dalam Al-Quran hampir kurang lebih sepertiga ayat bicara tentang akhirat. Bahkan juz 30 akhir Al-Quran. Seolah-olah yang mengatakan nih akhir Al-Quran, akhir hidup kita ini akhirat, semua akhirat. Maka di juz 30 bukan hukum lagi yang bicara. Bukan ayat-ayat tentang hukum ini, enggak. Tapi yang persiapan akhirat, persiapan akhirat, persiapan akhirat, persiapan akhirat. Sampai ayat surat terakhir, An-Nas, masih akhirat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia. Berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rajanya kapan? Kata para ulama, rajanya khususnya adalah nanti pada hari kiamat. Seperti dalam Al-Fatihah pertama, Maliki Yaumiddin. Ini Malikin Nas. Raja manusia ini Malik Yaumiddin pada hari awal tentang kiamat, akhir tentang kiamat, tentang akhirat. Nah, dengan memperbanyak mengingat akhirat, kehidupan yang akan kita alami di akhirat nanti insya Allah ini merupakan charge keimanan yang paling ampuh, paling ampuh. Makanya
Coba Bapak Ibu perhatikan. Setiap ayat atau surat yang berkaitan dengan tauhid atau berkaitan dengan akhirat, dia lebih mulia. Yang punya kedudukan tertinggi. Punya kedudukan yang luar biasa. Misalnya surat Az-Zalzalah. Surat Az-Zalzalah ini di antara kelebihannya, Masya Allah, luar biasa sekali. Ada yang mengatakan sampai sepertiganya Al-Quran. Ada yang mengatakan sama dengan seperempatnya Al-Quran. Bahkan ketika ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku adalah surat-surat yang penting untuk hidupku. Kata Rasulullah, ya udah baca 3 surat dari surat yang diawali dengan Alif Lam Ra. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya udah tua, hafalan saya udah kurang, gak mungkin saya bisa, itu terlalu panjang, yang agak pendek. Ya udah, kata Rasulullah, kalau demikian kamu baca dan hafalkan 3 surat dari surat yang diawali dengan Hamim. Kemudian kata sahabat ini, ya Rasul itu kepanjangan juga. Saya ingin satu surat yang mencakup semuanya. Lalu kata Rasul, kalau demikian bacalah surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Berkaitan akhirat. Berkaitan akhirat. Itu kata Rasul mencakup semuanya. Jadi sekali lagi dengan kita memperbanyak mengingat akhirat. Mengingat kematian, mengingat sakaratul maut, mengingat padang mahsyar, mengingat hisab, mengingat mizan, mengingat nanti surga dan neraka. Insya Allah itu diantara untuk mencaj keimanan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan dalam keimanan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya, mau bertanya Ustadz, tanda-tanda kiamat besar antara lain Nabi Isa akan muncul ke dunia. Mohon penjelasannya. Juga mengenai Ya'juj dan Ma'juj. Jazakallah. Terima kasih, Masya Allah, barakallah fiik atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu bahagia. Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW menegaskan, baik dalam ayat Al-Quran ataupun tentunya dalam sunnah Rasulullah SAW tentang ciri-ciri kiamat, tentang tanda-tanda kiamat. Yang kata para ulama kemudian dibagi 2. Ada kiamat kecil, ada tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil, ya seperti yang kita saksikan, adanya bencana, kemudian juga adanya kemungkaran di mana-mana. Itu di antara tanda kiamat kecil. Adapun tanda-tanda kiamat besar atau min alamatis sa'atil kubra, itu diantaranya ada yang mengatakan ada 10. Di antaranya ada Dajjal, kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj. Termasuk juga Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan Allah SWT. Karena sebagaimana kita ketahui dalam agama kita tercinta bahwa Nabi Isa alaihissalam belum meninggal dunia, Allah menegaskan dalam Al-Quran, bal rafa'ahu ilaih. Allah mengangkatnya ke langit. Di Nabi Isa belum meninggal dunia, dan nanti di akhir zaman dalam keyakinan agama kita tercinta, Nabi Isa akan Allah turunkan kembali yaitu ke dunia ini dengan 2 fungsi. Kata ulama 2 fungsi besar. Yang pertama adalah membunuh Dajjal. Jadi ketika Nabi Isa nanti turunkan, sebelum Nabi Isa diturunkan, Dajjal udah turun. Dajjal udah turun selama 40, apakah 40 hari, atau 40 bulan, atau 40 tahun, atau waktu seperti apa, yang jelas 40 hari. Meskipun harinya ada yang mengatakan bukan hari dalam pengertian 24 jam, tapi hari adalah bulan, atau adalah tahun, atau hal yang lainnya, yang jelas Rasul mengatakan 40 lamanya dia berada di bumi ini. Kemudian dia menebarkan fitnahnya dengan hal-hal yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, Dajjal diberikan kemampuan oleh Allah memang untuk ujian terberat bagi kita, yaitu bisa menghidupkan orang yang bisa meninggal dunia. Dalam artian bisa mendatangkan apa keinginan kita. Dajjal bisa mengatakan, wahai tanaman, sekarang muncullah tanaman mangga turun. Wahai kamu mau apa? Diberikan semuanya. Fitnah Dajjal. Makanya kata Rasulullah, tidak ada satupun Nabi dan Rasul kecuali mengingatkan kaumnya akan bahaya Dajjal ini. Nah, ketika Dajjal ini muncul, yang membunuhnya ini adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di antara fungsinya adalah membunuh Dajjal. Dan yang kedua adalah untuk menyampaikan bahwasanya anggapan bahwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan itu tidak benar. Nabi Isa akan menyampaikan bahwa aku adalah seorang utusan Allah, bukan sebagai Tuhan, juga bukan sebagai anaknya Tuhan. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam diturunkan, bahkan disebutkan oleh para ulama. Nah, Nabi Isa saat itu kemudian menikah. Nah, ini menikah. Kemudian yang jelas Nabi Isa diturunkan. Lalu setelah Nabi Isa diturunkan, kemudian diantaranya juga ada namanya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, Ya'juj dan Ma'juj.
Dan Allah tegaskan Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran, ini Allah sebutkan dalam 2 kali. 2 kali Allah menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj. Satu dalam surat Al-Kahfi, yang kedua dalam surat Al-Anbiya. Dalam surat Al-Kahfi misalnya Allah berfirman, qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ini surat Al-Kahfi ayat 94. Allah menegaskan Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedua Allah menyebutkan Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Anbiya ayat 96. Allah berfirman, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Nah, ini Ya'juj dan Ma'juj. Adapun Dajjal dalam Al-Qur'an memang enggak disebutkan kata Dajjalnya. Tapi dalam hadis dalam sunnah Rasulullah SAW banyak disebutkan Dajjal dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Qur'an disebutkan. Ya'juj dan Ma'juj ini kata para ulama itu bukan sosok satu manusia, tapi memang satu bangsa. Jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak. Sampai disebutkan oleh kata para ulama bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj saat itu nanti kalau ketika Allah izinkan keluar, dan perlu diketahui bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini sudah ada dari dulu sebelum Nabi Muhammad ada. Sebelum Nabi Muhammad ada. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan Ya'juj dan Ma'juj sudah ada. Persisnya sejak masa dengan Dzulqarnain. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini selalu membuat kerusakan dulu, akhirnya dibuatkan benteng oleh Dzulqarnain sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahf, sampai akhirnya Ya'juj dan Ma'juj enggak bisa keluar. Yang kata Rasulullah setiap hari dia berusaha melobangi, ingin keluar. Dan tentu tidak akan pernah mereka bisa keluar kecuali sampai Allah mengizinkan mereka untuk keluar. Dan jika Allah sudah mengizinkan mereka untuk keluar, maka itu tanda bahwasannya kiamat sudah sangat dekat. Nah, itu tanda kiamat besar. Kalau tanda kiamat besar berarti kiamat sudah sangat-sangat dekat. Meskipun yang mengetahui kapan persisnya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Nah, kemudian hanya kita wallahu alam, nggak tahu di mana. Orang-orang kemudian mencari bercoba beristihad. Ada yang mengatakan di daerah Rusia katanya, ada yang seperti Ya'juj dan Ma'juj, ada yang mengatakan di benteng Cina, wallahu alam. Tapi yang jelas memang sudah ada. Ya'juj dan Ma'juj sebelum Nabi Muhammad SAW beliau lahir pun diutus, bahkan beliau sudah ada karena Dzulqarnain beliau hidup jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, kemudian nanti Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang sangat banyak sekali. Bangsa yang sangat banyak sekali. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama sampai mereka rakus dengan makanan, saking mereka haus, kemudian rakus sampai pernah mereka mengejar Nabiullah Isa alaihissalam melewati sebuah sungai, dan seketika mereka meminum sungai itu, seketika sungai itu kering. Yang disebutkan dalam sebuah riwayat demikian. Ini artinya bahwa jumlah mereka banyak dan mereka sangat kehausan. Ada juga yang mencoba mentafsirkan oleh para ulama kontemporer belakangan, Ya'juj dan Ma'juj dianggap sebagai kanibal juga yang memakan manusia juga. Atau yang mengatakan kayak zombie sekarang. Wallahu alam. Yang jelas bukan 1-2 orang tapi jumlah yang sangat banyak. Sampai akhirnya tidak ada yang bisa membunuh Ya'juj dan Ma'juj kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu orang-orang beriman bersama dengan Nabi Isa naik ke sebuah gunung, Ya'juj dan Ma'juj terus mengejar, dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ada yang mengatakan angin, ada yang mengatakan hewan tertentu, sampai akhirnya Ya'juj dan Ma'juj dengan izin Allah seketika meninggal dunia. Nah, itu sekilas tentang Ya'juj dan Ma'juj, termasuk Dajjal, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam, dan semua ini adalah yang wajib kita imani. Kita wajib mengimaninya bahwa nanti benar ada Ya'juj dan Ma'juj, meskipun tentunya kita apakah mengalami atau tidaknya wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita wajib mengimaninya karena memang itu diantara yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam ayat Al-Quran oleh Allah ataupun oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis-hadisnya, yang hadis-hadis yang sangat sahih dan bahkan menurut para ulama sampai mencapai derajat mutawatir. Nah, itu barangkali sekilas wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Aif. Pertanyaan berikutnya, apa benar kalau sebenarnya semua manusia sudah ditentukan takdirnya, nantinya akan masuk surga atau neraka? Mohon penjelasan. Betul, pertanyaan bagus sekali, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim
juga yang lainnya, bahwasanya manusia ketika berada dalam perut ibu, Allah sudah menentukan di dalamnya 4 hal, termasuk di antara rezekinya, termasuk apakah dia termasuk orang yang syaqi, orang yang celaka, atau termasuk orang yang sa'id, orang yang berbahagia, atau orang yang beruntung atau yang tidak beruntung. Nah, ini diantaranya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, di mana Allah sudah menentukan sejak manusia belum lahir, ketika masih di dalam perut ibunya, ketika usia 120 hari, Allah sudah menentukan 4 hal, termasuk hal ini. Nah, kalau demikian, timbul pertanyaan, kalau Allah sudah menentukan syaqi atau sa'idnya, apakah dia celaka atau tidaknya, berarti kalau begitu manusia nggak usah berusaha. Nggak usah melakukan kebaikan, Allah sudah menentukannya. Ini kata para ulama menjawab, tentu tidak demikian. Tentu tidak demikian. Karena manusia itu Allah berikan, yaitu namanya al-kasb. Jadi kekuatan untuk memilih dan memilah, untuk kemudian yang menjadi sebab untuk dihitung ini diberikan pahala atau siksa. Jadi ada kekuatan dalam dirinya untuk berusaha, untuk berbuat, untuk melakukan ketaatan kepada Allah atau untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menegaskan dalam ayat Al-Qur'an misalnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya kebaikan, pahala dari kebaikan yang dilakukannya, atau baginya dosa dari perbuatan durjana yang dikerjakannya. Jadi memang betul Allah sudah menentukan dalam diri manusia sejak sebelum dia dilahirkan 4 hal, termasuk apakah dia beruntung atau tidaknya. Hanya manusia tidak mengetahui satupun. Tidak ada yang mengetahui apakah saya ini orang yang beruntung atau orang yang celaka. Tidak satu mengetahuinya. Nah, karena tidak mengetahui inilah, maka manusia tetap wajib berusaha, wajib bekerja untuk menggapai orang yang sa'id, tidak yang syaqi, untuk orang yang beruntung, tidak yang celaka. Nah, jadi sekali lagi betul Allah sudah tentukan demikian, dan itu hanya Allah yang mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Kemudian juga malaikat yang mencatatnya. Namun untuk kita semuanya, bahwa manusia yang sudah Allah tentukan demikian, kita tidak mengetahui. Apakah kita termasuk orang yang akan celaka atau termasuk orang yang beruntung? Maka oleh karena itulah, maka manusia diberikan oleh Allah SWT akal dan juga diberikan kemampuan yang disebut oleh para ulama namanya al-kasb, yaitu untuk melakukan, berusaha, berbuat, yang itu usahanya itu kemudian oleh Allah dihitung apakah kebaikan atau tidak, apakah pahala atau siksa. Sehingga sekali lagi, karena kita memang tidak mengetahui apakah saya sa'id atau syaqi, apakah saya beruntung atau tidak beruntung, maka manusia tetap wajib berupaya, berikhtiar untuk menggapai orang yang bahagia dan beruntung di dunia dan di akhirat. Adapun manusia sudah dicatat oleh Allah sebagai bagian dari orang yang beruntung atau celaka. Betul, Allah sudah menentukan semuanya sejak manusia di rahim orang tuanya usia 120 hari sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih tersebut. Namun karena kita tidak mengetahuinya, apakah kita termasuk yang ditetapkan sebagai syaqi atau sa'id, maka kita tetap wajib berusaha sebagai manusia untuk melakukan secara ikhtiar kita untuk meraih kebahagiaan seperti yang kita harapkan. Nah, ini demikian barangkali, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiah dan juga penjelasannya dari jawabnya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi insyaallah di 2 pekan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Pak Ustaz. Khair Ustaz. Mohon dari sami mohon. Mangga mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.